Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faris Ahmad Afif dari kelas 12 IPA 3 absen 10. Pada kali ini akan mempresentasikan hasil karangan argumentasi saya mengenai tema yaitu pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Fitri Sari Sukmawati, dan yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru Penguji Ujian Praktik Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya sehingga di masa pandemi ini kita masih diberi kesehatan. Perkenalkan, saya pada kesempatan kali ini akan membacakan dan mempresentasikan hasil karangan argumentasi saya yang bertema pengaruh bahasa asing di dalam bahasa Indonesia. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat tertentu atau sekelompok orang yang mendiami wilayah tertentu. Misalnya, bahasa Mandarin dianggap bahasa asing di wilayah tertentu, misalnya di Indonesia. Begitupun sebaliknya, bahasa Indonesia dianggap asing oleh masyarakat yang mendiami negara Cina. Di Indonesia sendiri menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk berkomunikasi masyarakatnya, walaupun tidak di semua daerahnya. Di Jogja misalnya, masyarakat lebih sering menggunakan bahasa Jawa sebagai alat untuk berkomunikasi. Tidak hanya di Jogja, kebanyakan di wilayah lain, di berbagai daerah di Indonesia juga menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa Indonesia masih tergolong bahasa yang muda. Menurut salah satu portal berita internet yang saya temukan, bahasa Indonesia lahir 92 tahun yang lalu, atau tepatnya pada tahun 1929. Terdapat beberapa kata serapan atau bahasa serapan dari negara lain, diantaranya 893 bahasa Arab, 215 bahasa Inggris, 121 bahasa Cina, dan selain itu ada pula kata serapan dari Denmark, Hawaii, Ibrani, Italia, Jepang, Jerman, Latin, Norwegia, Portugal, Perancis, Rusia, Sanskerta, Spanyol, hingga Swan. Hal ini disebabkan karena Indonesia dulunya merupakan negara jajahan. Penjajahnya sendiri merupakan bangsa-bangsa Eropa yang terkenal sangat maju. Jadi sangat mudah masuknya pengaruh bahasa dari para penjajah itu. Sedangkan bahasa Arab sendiri dapat berpengaruh dan beberapa katanya terserap karena dulu banyak para saudagar yang berdagang dan bahkan berkeluarga di wilayah Indonesia. Bahasa asing banyak berpengaruh dalam bahasa Indonesia. Di antaranya bahkan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam menggunakan perangkat elektronik banyak terdapat bahasa asing di dalamnya, terutama bahasa Inggris. Hal ini tentunya dapat membawa dampak yang baik, diantaranya banyak masyarakat yang bisa memahami bahasa Inggris tanpa belajar atau tanpa kursus yang berbayar. Perlu diketahui bahwa bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Tidak hanya di Inggris, negara lain juga banyak yang menggunakan bahasa Inggris untuk bahasanya sehari-hari. Apakah bahasa asing perlu ditolak di Indonesia? Menurut saya tidak sepenuhnya ditolak, karena dalam hal seperti ini tentunya bahasa asing membawa dampak dan pengaruh, baik itu positif maupun negatif. Di antaranya hal positif yaitu bahasa asing menambah kata serapan untuk bangsa Indonesia atau bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia itu semakin berkembang. Lalu bangsa Indonesia dapat bersaing secara global, mengingat saat ini banyak perusahaan baik itu swasta maupun perusahaan negeri
mewajibkan para tenaga kerjanya untuk dapat menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa asing itu sendiri. Hal ini bukan tanpa sebab, karena pada zaman modern seperti ini perusahaan bebas melakukan kerjasama dengan perusahaan dari negara lain, dan banyak investor asing yang siap menanam modal di Indonesia. Itulah dampak positifnya. Sedangkan dampak negatifnya juga ada, di antara lain mulai tergesernya bahasa Indonesia, karena masyarakat lebih mementingkan belajar bahasa asing, dan tatanan bahasa Indonesia yang baik menjadi kacau karena tercampur dengan bahasa asing. Biasanya anak muda di Indonesia sering menggabungkan bahasa asing dan bahasa Indonesia. Hal ini tentunya sangat mengkhawatirkan, karena ditakutkan nantinya bahasa Indonesia yang baik dan benar akan semakin ditinggalkan. Kita sebagai penerus bangsa semestinya bisa memilah mana yang baik dan mana yang benar. Belajar bahasa asing itu penting, akan tetapi kita juga tidak boleh meninggalkan tradisi kita sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Sekian hasil karangan argumentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.